selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Wabarakatuh. Oke, saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana penyajian data melalui grafik ataupun tabel ya. Nah, nanti PJMK-nya siapa? Saya Ibu Ismarini Ningsih. Oh ya, Mbak Ismarini, nanti saya diingatkan saya punya hutang berapa kali pertemuan ya. Iya, Ibu. Baik, langsung saya share screen saja ya materinya. Oke. Baik, sudah nampak semuanya, Mbak? PowerPoint saya. Sudah, Ibu. Belum, Ibu. Belum ya? Oke, saya ulang ya. Nah, oke, sudah nampak semua ya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana penyajian data dengan tabel ataupun grafik ya. Jadi nanti pasti bisa menggunakan ada dua metode ini, tabel atau grafik dalam penyajian data ya. Nah, ini cara umum untuk menyajikan suatu data yaitu dengan tabel ataupun grafik. Di sini ada tabel, ada grafik, ada tabel juga. Ini ada beberapa macam ya. Ada satu arah, ada dua arah, ada tiga arah. Sedangkan grafik di sini ada garis, ada batang, ada lingkaran, ada piktogram. Untuk piktogram ini sangat jarang sekali digunakan. Yang sering sekali dilampirkan itu berbentuk garis, batang ataupun lingkaran ya. Nah, untuk penelitian semuanya udah sampai mana? Jadi nanti untuk penelitian semuanya itu dilengkapi saja kecuali teori, kecuali bab 2. Jadi nanti setelah materi ini selesai nanti kita presentasi ya. Presentasi penelitiannya. Oke, kita mulai dari penyajian data dengan tabel. Apa sih bagaimana ya penyajian data dengan tabel? Yaitu merupakan suatu kumpulan angka yang tersusun berdasarkan kategori atau karakteristik tertentu sehingga memudahkan untuk dianalisis ya. Jadi dengan tabel itu kita akan sangat mudah membaca mana sih data yang dikategorikan sesuai kebutuhan. Nah, karakteristik apa sih yang dicantumkan? Nah, itu kita bisa membaca dengan mudah. Data yang disajikan dalam tabel itu bisa berupa data cross section atau data time series ya. Nah, selanjutnya ini selain menyajikan data menggunakan tabel, kita juga ada penyajian data menggunakan grafik. Kita dapat menyajikan data dengan menggunakan gambar atau grafik. Banyak sekali jenisnya ya, dan banyak sekali tampilannya. Dalam bentuk grafik, tetapi pada bagian ini hanya ditampilkan grafik yang umum saja, seperti grafik garis atau line chart. Itu grafik blok atau bar jalan. Di sini ada tabel satu arah, yaitu tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik saja atau satu kategori. Misal jumlah angka kematian ibu, angka kematian bayi, jumlah ibu hamil di setiap daerah ataupun jumlah barang ya, atau jumlah alat kesehatan berapa jumlahnya di suatu meja ada jumlahnya berapa. Nah, di sini jumlah angka kematian ibu berapa,
tahunnya berapa, jumlahnya berapa. Nah, seperti itu ya. Itu adalah ini adalah contoh tabel satu arah. Nah, sedangkan tabel dua arah yaitu tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori, misalnya jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualannya, jumlah penanaman modalnya. Ini jumlahnya saya ambil dari jumlah global, contoh globalnya ya. Nah, di sini ada, biasanya kalau tabel dua arah atau tabel tiga arah itu digunakan data yang sudah di cross sectionalkan. Nah, itu. Nah, di sini ada tabel tiga arah ya. Nah, selanjutnya yaitu ada grafik garis ya. Secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada single line chart yang terdiri dari satu garis saja dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis ya. Di sini grafik baris baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Ya, ini pasti sangat bisa dipahami dan ini juga sangat mudah dioperasikan ya. Nah, umumnya grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series atau sekaligus bisa ya nih. Ini bisa disesuaikan, nanti kita tinggal input jumlahnya, nanti garisnya itu juga akan menyesuaikan kita mau berapa persen. Nah, grafik batang adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan batang atau persegi panjang. Grafik batang atau sering kita kenal dengan sebutan histogram ya. Nah, grafik ini dipakai dan diperlihatkan perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek ya pada suatu data. Nah, grafik batang ini merupakan grafik yang paling sederhana dan di antara jenis grafik lainnya, karena grafik ini sangat mudah dipahami, hanya menggambarkan data dalam bentuk batang ya. Ini sangat mudah dipahami dan ini saling sering digunakan ya. Selanjutnya di sini ada grafik lingkaran. Ya, secara umum di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada single pie chart yang terdiri dari satu lingkaran dan multiple pie chart yang terdiri dari beberapa lingkaran saja. Nah, grafik lingkaran ini baik yang terdiri tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran untuk menggambarkan perbandingan. Nah, kalau perbandingan datanya biasanya menggunakan lingkaran ya. Nah, biasanya lalu grafik ini digunakan data yang berbentuk cross section. Nah, ini juga biasanya dilampirkan di belakang ya. Nah, di sini ini adalah piktogram, ini sangat jarang digunakan ya. Nah, tapi paling nggak kalian tahu piktogram itu seperti apa ya. Piktogram adalah grafik yang berupa gambar di dalam bidang koordinat X ataupun Y yang dinyatakan gambar-gambar. Nah, ini contohnya ya, ini adalah piktogram. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan karena habis ini saya juga ada haus. Oke. Nanti sisa waktunya bisa dibuat melengkapi penelitiannya ya. Nanti setelah ini saya akan menghabiskan materinya, materi statistiknya. Setelah itu nanti kita presentasi penelitiannya. Ya. Oke. Saya stop share screen dulu. Nah, di sini. Nanti sisa waktunya dibuat belajar, dilengkapi datanya, dan menggunakan penyajian data seperti apa, ya. Mau pakai grafik, lingkaran, atau tabel, nanti tabelnya satu arah atau dua arah, ya. Oke. Nanti setelah materinya selesai, kita presentasi penelitian semuanya. Menggunakan apa, Medpen-nya apa, gitu ya. Oke. Saya take a picture dulu untuk absensi.
Oke, sekian dulu materinya. Nanti kalau ada yang belum dipahami, bisa tag saya ya, Mbak. Baik, Ibu. Oke, saya end meeting dulu ya. Nanti sisa waktunya sangat banyak ya. Itu nanti bisa dibuat melengkapi penelitian semuanya. Nanti setelah materinya selesai nanti bisa dipaparkan ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sisa waktunya digunakan untuk melengkapi datanya ya dan dipelajari lagi menggunakan penyajian data seperti apa ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, saya end meeting ya. Ya, Bu. Hmm.